Pemirsa, masalah sampah. Rumitnya pengolahan sampah. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia. Ribuan ton sampah menggunung. Indonesia darurat sampah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faradiena dengan NPM 2023 pas 15025. Nama saya Namira Nenda Julita dengan NPM 2023 41546. Nah, kami di sini sudah menemukan Sumber yang akan kita wawancarai mengenai lingkungan setempat. Kita langsung aja ya teman-teman ke bapaknya. Bapak, selamat siang Bapak. Bapak, sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Pendidikan Biologi. Kita ini di sini ingin mewawancarai warga-warga setempat lingkungan di sini untuk keperluan mata kuliah pengetahuan lingkungan. Apakah boleh Bapak? Oh ya boleh. Silakan duduk ya biar santai. Bapak, terima kasih. Jadi di sini itu namanya TPS Wacin ya. TPS Wacin itu penampungan sampah sementara dari 3 kelurahan ya. 3 kelurahan itu ditampung ke sini nanti untuk diangkut ke Bantar Gebang. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Oh ya, boleh. Nama saya Pak Amir, Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Tanjung Priuk. Saya di sini sebagai kepalanya ya. Jadi Satpel Tanjung Priuk itu meliputi 7 kelurahan ya. Kelurahan Papanggo, Kebon Bawang, Sungai Bambu, Warakas, Sunter Agung, Sunter Jaya. Dan jadi kamilah yang istilahnya sebagai kepala satuan pelaksanaan hidup. Apa yang Bapak ketahui tentang kebersihan lingkungan yang ada di sekitar TPS ini? Kalau pembuangan sampah di sini itu hasil dari pilahan ya. Jadi kita itu mengacu dari peraturan gubernur ya nomor 77 tahun 2020 di mana setiap rumah tangga itu harus memilah sampah yang dibuang itu istilahnya sampah residu yang dibuang ke Bantar Gebang. Di mana di 7 kelurahan itu meliputi 104 RW ya. Jadi kita dibikin satu RW itu dibikin bank sampah ya, 1 unit. Jadi setiap satu RW itu harus ada bank sampahnya untuk pemilahan sampah yang sifatnya ada ekonomisnya ya, bisa dijual gitu. Jadi yang dibuang ke TPS Wacin itu adalah sampah residunya atau sampah yang hasil yang akan dibuang ke Bantar Gebang. Apakah Bapak berasal dari daerah sini? Oh saya bukan. Jadi saya tadinya kerja di Sudin Lingkungan Hidup yang berkantor di Alun Laut. Saya dipindahkan ke Satpel Tanjung Priuk itu di bulan Maret ya sampai sekarang. Jadi ditugasin untuk membina lingkungan, di mana lingkungan itu kan harus bersih, harus tertata dari segi persampahannya. Apa pencemaran lingkungan yang terjadi gitu? Kalau di sini mungkin ada kriterianya yang dibilang pencemaran lingkungan itu ya bisa dari limbahnya ya kan. Mungkin dari limbah itu bisa dijadikan kategori bisa limbah berbahaya. Contoh sampah kalau sudah lama
tidak terangkut itu kan ada akibatnya dari limbahnya, dari zat-zat yang beracun itu yang bisa menimbulkan asapnya yang bisa bau itu. Menurut Bapak itu kebersihan lingkungan itu mempengaruhi kesehatan nggak sih? Oh, kalau itu penting untuk kesehatan, makanya yang pembuangan sampah di sini ini istilahnya untuk sementara, nanti akan dipindah ke belakang ya, ke sana tuh ada itu untuk TPS limbah B3. Nanti ini akan tertata untuk sementara. Sampah di sini itu istilahnya sudah ada menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait ya dari aparat wali kota. Jadi intinya untuk istilahnya penyakit apa enggaknya ya alhamdulillah karena sampahnya tertanganin dari rumah warga, dari pengangkutan tugas gerobak yang ke TPS ini ya alhamdulillah terangkut terus dengan secara kondusif. Bagaimana cara Bapak pribadi gitu untuk merawat lingkungan yang ada di sekitar TPS ini? Ya untuk merawat TPS ya kita mengadakan kerja bakti ya. Kerja bakti itu setiap Jumat ya, setiap Jumat pagi. Jadi disebutnya kerja bakti Jumat bersih pagi. Nah, di sini kita membereskan area di sekitar ini untuk membersihkan dengan cara penyapuan dengan orang-orang dari Satpol. Nah, untuk jalanannya kan udah ada ya untuk kebersihannya, penyapuannya dari PPSU Kelurahan Pepanggo. Seberapa besar kesadaran masyarakat sekitar terhadap kebersihan di lingkungan ini? Kesadaran masyarakat emang belum 100% ya untuk menanganin sampah. Emang kurangnya kesadaran masyarakat itu apalagi ya ada yang sudah istilahnya bisa memilah sampah itu, ada yang bisa juga dibuangnya sembarangan. Contoh bisa dibuang ke kali, bisa dibuang ke pinggir jalan. Nah itulah kesadaran masyarakat di Jakarta Utara itu ya belum memenuhi 100% ya, masih tahap internal dari Satpol untuk menata atau membina warga-warga untuk memilah sampah biar sampah itu bisa dijadikan nilai ekonomis. Pendapat Bapak juga tentang permasalahan yang ada di lingkungan sekitar sini gitu gimana Pak? Ya kalau masalah lingkungan di sini emang sebenarnya kalau ada TPS di sini itu emang sebenarnya ini kan untuk sementara ya adanya TPS Wacin ya. Wacin itu waduk cincin. Karena kurang bagusnya itu ya kita kan udah dekat JIS ya. Jadi di sekitar sini ya untuk sementara untuk pengangkutan sampah masih di sini. Mungkin untuk kedepannya untuk tahun depan ya kira-kira kurang lebihnya tahun depan bangunan yang di TPS Wacin ini sampah yang ada tumpukan sampah di Wacin itu bisa nanti dialihkan ke TPS 3R yang sudah dibangun dari CMNP Jalan Tol. Apakah sampah-sampah yang di TPS Wacin ini dari penduduk-penduduk setempat yang apakah dialihkan juga sampah-sampahnya dari perumahan ke sini? Jadi kalau pelayanan dari Satpol Lingkungan Hidup di sini itu ada dua kategori ya. Satu pelayanannya langsung dari kendaraan kami yang langsung dibuang ke Bantar Gebang itu contoh untuk protokol, untuk perumahan sebagian ada yang langsung ditanganin dari kendaraan ya, dari kendaraan pemerintah yang mana kendaraan itu contoh di salah satu perumahan dia masuk ke perumahan baru udah selesai baru dibuang ke Bantar Gebang. Nah, sebagian juga ada yang sistem gerobak sampah ya. Gerobak sampah itu gerbor bisa buang istilahnya pada buangnya ke sini. Nah, yang buang ke sini itu ada 3 kelurahan ya kan. Kelurahan
Pepanggo, Kelurahan Sunterjaya, Kelurahan Sunteragung yang buang ke sini. Nah di luar itu ada juga dari instansi mobil dari kelurahan-kelurahan ya, bukan dari petugas gerobak aja. Jadi petugas gerobak itu yang menanganin sampah warga, ada yang menanganin dari perumahan itu dari gerobak ya yang dibuang ke Wacin. Ya selain itu ada juga yang buang dari lintasan protokol jalan, istilahnya dari mobil Hilux ya. Hilux itu mobil dari kelurahan. Itu aja. Bapak kemudian di sini kan sampahnya banyak ya. Di sini tuh jenis sampahnya tuh yang paling dominan itu apa? Oh kalau di sini jenis sampahnya itu ya lumayan banyak sih ya. Mungkin yang dibuang di sini itu sampah yang susah yang sudah dipilah dari warga. Yang dipilah dari warga itu aqua, kardus, pokoknya sampah yang bernilai ekonomis yang bisa dijual itu. Kemudian dari masyarakat sekitar ini ada respon gitu nggak Pak tentang terkait ini TPS? Sebenarnya ini masalah respon apa enggaknya ya, ada juga yang respon, ada juga yang nggak respon. Nah sekarang yang respon dari masyarakat sekitar sini karena di sini itu kan istilahnya banyak pengangguran. Pengangguran itu bisa dia menghasilkan uang dari pilah-pilahan sampah, contoh kardus, aqua, gelas, ya kan, yang bekas-bekas minuman, istilahnya tembaga dikumpulin lah sama orang-orang pemulung ya, di sekitar sini. Kemudian kalau dari RT atau RW setempat yang ada di sekitar sini tuh juga itu nggak Pak mempermasalahkan ini nggak? Kalau RT RW ya nggak ada sih, nggak ada permasalahan. Cuma ya mungkin kalau dari pihak pembuangannya itu emang yang disebut ini masih kelihatan kukuh sih kalau menurut saya. Jadi ini kan untuk sampah TPS sementara ini karena perpindahan dari kolong tol. Bapak, saya mau nanya kan di sekitar TPS ini kan ada kambing ya. Nah, kambing-kambing ini tuh milik warga sekitar atau memang kambing liar yang tiba-tiba kesini gitu Pak? Kalau masalah kambing ya ini ada yang punya ya warga. Jadi kambing itu emang ditebar. Kenapa ditebar? Mungkin ya nyari makanan dari sisa-sisa makanan dari buangan sampah itu. Tapi ini alhamdulillah sih untuk mengurangin sampah juga, mungkin untuk kesehatan ya, untuk kami ya mungkin ya nggak ya bisa menjadi penyakit juga. Sebenarnya sih nggak boleh ada kambing untuk berkeliaran. Mungkin yang punya kali mau nyari rumputnya agak susah apa bagaimana. Tapi ini betul bahwa kambing tersebut adalah punya warga setempat sini. Baik Bapak, apakah pemerintah sudah punya program terkait pemilahan sampah? Kalau di Jakarta Utara itu emang udah ada program ya, yaitu Pergub 77 tahun 2020 itu yang pergubnya langsung ke RW ya, ke rukun warga, di mana pergub tersebut untuk wilayah setiap RW ya kan, untuk setiap warganya untuk bisa memilah sampah dari rumah yang sudah disiapkan tempat. Makanya dibentuklah dengan adanya bank sampah unit. Bank sampah unit itu setiap RW itu harus punya. Nah, jadi warga itu mengumpulkan, contohnya mengumpulkan kardus, mengumpulkan bahan-bahan yang bisa terjual. Nah, itulah sifatnya nanti bisa warga itu seminggu sekali bisa menjual ke bank sampah tersebut dengan cara ada buku tabungannya, dengan cara menabung. Bisa itu uangnya diambil apa entah mau lebaran, apa entah mau 6 bulan sekali, tergantung nasabahnya yang menabung sampah tersebut ke lokasi RW tersebut. Nah, itu aja. Berarti pemerintah itu kayak bikin bank sampah gitu ya Pak, dan dibuat tabungan gitu ya? Ya, betul.
samping itu masih banyak juga kegiatan dari lingkungan hidup gitu ya. Kita edukasi mengenai pembuatan ekoenzim. Baik Bapak, terima kasih Ya. sudah dipersilahkan ya untuk nanya-nanya terkait TPS Waduk Cincin ini. Baik Bapak, saya Faradena dan Namira izin pamit ya Bapak. Ya. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Riesni Maharani dan teman saya Ita Sulistiawati. di sini boleh nggak perkenalkan nama Bapaknya dulu? Saya atas nama Timbul Simajuntak selaku ibaratnya di sini driver pengangkut sampah. Sebelumnya tadi teman saya sudah menanyakan terkait TPS di waduk tempat ini. Saya izin bertanya ya Pak. Iya. Sejarahnya ini menjadi tempat pembuangan sementara itu bagaimana sih Pak? Sejarahnya itu ya kalau dari ini bukan pergeseran kan, bukan kan? Pak. Awalnya mulanya kan? Ya kalau awal mulanya ya namanya ini kan hajat masyarakat. Biarpun bagaimana kan antara ibaratnya camat sama kelurahan kan ini bagaimana memikirkan lahannya. Makanya dibuat di sini tumpuannya TPS-nya gitu. Daripada ntar nggak ada TPS-nya, sampah berantakan di mana-mana. Warga pasti kan membuang sendiri dengan sendiri-sendirinya di mana aja. Tapi dengan adanya TPS begini kan otomatis warga masyarakat itu kan pasti akan berpikir, oh ini loh tempatnya, kan begitu. Nah, itulah alasannya. Gitu. Baik. Saya izin ya Pak, tanya lagi. Kan ini kan dekat waduk ya Pak. Iya. Nah terus bagaimana melihat masih ada sampah di daerah sini, waduk, apakah itu kesalahan warga sekitar atau hal yang lain ya Pak? Kalau berbicara masalah ibaratnya sampah di waduk, sebenarnya itu yang jelas faktor dari manusianya, ibaratnya warganya. Artinya yang kurang minimnya dia ibaratnya untuk mengetahui apa arti kebersihan. Jadi dengan seenaknya sendiri dia ibaratnya meletakkan sampah di mana aja, akhirnya kelihatan kumuh. Adapun ibaratnya permasalahan sampah di ibaratnya di Waduk Cincin bukan berarti artinya di ibarat sampah itu dibiarkan, tetap diangkut dengan petugas badan air. Mereka yang membersihkan waduk ini. Kalaupun ada warga yang teledor. Terus Pak kan tadinya awalnya dari kolong jembatan, misalnya kolong tol itu ya Pak ya? Iya. Nah itu pindahan dari sininya itu bergotong royong apa gimana ya Pak? Kalau berbicara ibaratnya gotong royong sih enggak. Cuma kan dulu di sini TPS-nya dari kolong tol pindah ke sini. Ini dulu ibaratnya sebelum pindah ke alasannya dipindahkan ibaratnya dari sana ke sini itu dengan adanya faktor pembangunan akses tol. Jadi sangat mengganggu ibaratnya TPS di situ. Makanya datang CMP dibuatlah artinya berkolaborasi sama lingkungan hidup. Bukan berarti CMP itu artinya semerta-merta ini lahan kami mau bangun, enggak. Jadi diajaklah ibaratnya disiapinlah di sini lahannya, dibuatlah sementara gitu. Gara-gara mengganggu proyek mereka, makanya daripada mereka bekerja terganggu, makanya dialihkan ke sini. Itu pun dengan ibaratnya persetujuan camat juga. Enggak semerta-merta kita ibaratnya kasapel apa gimana harus di sini, enggak. Apakah sudin, enggak. Kan ada jenjang ranah tingkatan masyarakatnya. Baik Pak, makasih ya Pak atas informasinya untuk diwawancara di sini. Makasih ya Pak. Iya. Ini teman-teman, ini adalah kondisi saat ini di dekat Waduk Cincin yang berada di Jakarta Utara. Jadi ini tempatnya ini sementara, nanti bakal dibawa ke dekat TPS sebelah sana. Sementara ini masih banyak, kemudian nanti bakal diangkut ke perbatasan yang ada di sana di dekat bawah tol. Jadi teman-teman, kesimpulan hari ini dari wawancara kami, sampah menjadi masalah serius karena jumlah terus meningkat setiap hari. Kemudian banyak orang yang membuang sampah sembarangan seperti di waduk dan di tempat umum. Dan sampah jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan banjir, pencemaran atau penyakit dan lain-lain. Dan masyarakat harus lebih peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Cintai lingkunganmu seperti kamu mencintai diri sendiri. Jangan buang sampah sembarangan ya.
menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Lingkungan bersih, hidup pun nyaman. Yuk kita jaga bumi bersama, siapa lagi kalau bukan kita. Bersama kita bisa, jangan buang sampah sembarangan, gunakan TPS untuk masa depan yang lebih indah. Mulai dari hal kecil, pilah sampah, hemat air, dan juga cintai bumi kita. Jangan nunggu nanti, pedulilah lingkungan mulai dari hari ini. Buang sampah pada tempatnya dan mengurangi bahan limbah plastik.